Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali di aku. Di video kali ini aku bersama teman-teman, aku mau sharing-sharing tentang pengalaman kita selama di Taiwan. Di sini ada mbaknya dari mana? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, dan mbak satunya dari Jawa Tengah, dan aku sendiri dari Jawa Timur, Magetan. Oke guys, buat kalian aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu. Subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari aku. Oh ya guys, langsung aja. Di sini aku mau tanya mbaknya yang satu. Mbak pertama ke Taiwan tahun berapa? 2016. Terus ada nggak pengalaman suka dukanya waktu pertama kali datang ke Taiwan? Boleh diceritakan? Pasti semuanya juga mengalami, kalau pertama pasti ada pahitnya, tapi kita sabarin aja, lama-lama juga ada manisnya. Iya. Tapi lama-lama juga super manisnya begitu, dan ada sahdunya. Katanya. Tapi Taiwan, dengar Taiwan tak seindah foto profil, benar nggak? Betul. Terus foto profil kalau indah, ngejalanin di Taiwan nggak indah, apalagi kalau udah sahdunya itu nggak indah, ya udah nggak indah. Oh ya guys, itu tadi pendapat dari teman aku. Pokoknya buat teman-teman yang mau datang ke sini, pokoknya siapkan mental, pokoknya dan kita itu datang ke sini nggak sembarangan guys. Maksudnya di sini juga medikal, ada apa aja mbak di PT? Maksudnya ya, kita belajar bahasa, itu prosesnya lah. bener-bener kayak banyak suka dukanya guys. Apalagi pertama kali datang ke Taiwan itu bener-bener perjuangan kita itu kayak bukan karantina sih, kayak tempat semalam itu apa? Kayak rumah singgah ya, dikatakan rumah singgah. Dan kita itu bener-bener kayak mau cuci muka itu bener-bener kayak susah banget guys. Terus antri, terus makannya juga nggak terjamin. Pokoknya pahit lah gitu. Jadi itu, buat keluarga di rumah juga kadang kita nggak ngubungin, nggak apa, itu bukan karena kita sombong, bukan karena gaji jutaan terus sama keluarga lupa gitu, enggak. Sebenarnya di sini tuh kalau kita benar-benar capek, terkadang ya kayak istirahat juga malam, kadang kita habis mandi juga istirahat terus tidur gitu. Jadi mohon pengertiannya buat keluarga yang ada di rumah. Terus buat teman-teman juga yang ada di, maksudnya masing-masing majikan itu beda-beda ceritanya guys. Ada yang baik, ada yang ya bukan dikatakan bukan jahat, mungkin kurang pengertian juga. Terus masalah makan, terus masalah apa lagi mbak? Pokoknya ya semuanya ya harus pakai proses, sabar, yang penting sabar. Terus semua itu nggak instan guys, nggak instan. Maksudnya di sini nggak, mungkin dengar-dengar dari teman-teman yang lain yang enaknya aja. Maksudnya di sini aku kerja enak, terus libur bisa, main HP bisa sepuasnya gitu. Tapi lain dari itu, majikan itu nggak semuanya nggak sama guys. Jadi ada yang enak, ada yang enggak gitu. Pokoknya kita harus banyak-banyak kayak cari apa pengalaman dari teman-teman, tukar pikiran gitu. Kadang cerita-cerita, kadang ada yang lebih susah dari kita, itu banyak banget. Jadi kita harus kayak pertimbangan, jangan selalu ngeluh. Pokoknya gimana ya intinya mbak? Pokoknya jangan apa ya, yang pengen ke Taiwan tuh jangan mikir enaknya dulu. Iya, jadi karena harus pahit dulu, dirasakan dari PT. Itu pahit di PT ya. Udah gitu ya, udah terbang, misalnya udah terbang ke Taiwan pertama juga masuk agensi juga masih pokoknya masih bau-bau Indonesia banget. Iya. Udah gitu masuk majikan pertama juga harus adaptasi. Itulah yang rumit, yang harus dijalani. Adaptasi dulu sama majikan, mengenali lingkungannya majikan. Nanti kan juga lama-lama terbiasa. Tapi memang ngomong tuh enak, ngejalaninnya yang susah itu. Iya, bener-bener butuh proses. Dari hati kita juga itu harus kayak sepenuh hati. Kita niatnya kesini mau apa, tujuan kita mau apa. Kita harus bener-bener kembali kepada tujuan kita. Jangan mikirnya yang enak saja. Maksudnya datang kita mikirnya, di Taiwan itu kerjanya enak ya, gini-gini, gaji gede, gini-gini. Jangan mikir yang itu dulu guys. Pokoknya kita niatnya kerja aja, mau nanti kerjaannya apa, pokoknya kita jalani aja, kita nikmati. Kalau bener-bener mentok kayak majikannya
mungkin tidak cocok atau kitanya ngerasa kayak pekerjaan nggak sesuai dengan apa yang ada di kontrak kerja gitu, coba dijalanin aja dulu. Dan mungkin kalau memang bener-bener kita nggak mampu atau gimana, kita sharing dulu ke agent. Nanti agent bisa nanganin dan memberi solusi dan jalan keluarnya gimana. Kita harus juga kan datang ke sini juga ada kontrak, ada prosedurnya gitu. Yang penting kalau mau ke Taiwan itu harus bermental baja, itu mental harus ada. Kalau nggak ada mental masuk Taiwan, bukan cuma Taiwan, luar negeri lah, kalau masuk luar negeri nggak punya mental ya udah kita kayak nggak punya mental ya susah juga, harus punya mental. Ya jangan pandang enaknya gaji gede Taiwan syahdunya kayak gitu, lihat orang-orang yang udah kayak gitu, jangan. Kita mikir pahitnya dulu, karena aku udah ngejalanin di sini 5 udah berapa tahun? 5 tahun. Mbaknya udah berapa tahun? 3 tahun dulu pulang, terus ini proses awal lagi ya Mbak. Aku sendiri udah 6 tahun guys. Aku sih 5 tahun baru mau ganti majikan. Iya Mbaknya ini salut, belum pernah pulang sama sekali. 5 tahun 5 tahun nggak boleh pulang sama bos, jadi nggak pulang. Lanjut. Ternyata pasien juga udah meninggal, jadinya harus mau dan nggak mau harus pindah lagi. Jadi sekarang lagi nunggu ini guys, lagi nunggu di agensi, jadi di mes derita ini pokoknya. Dan tepatnya itu ya kayak gini guys, seadanya. Mungkin kalau kalian lihat mungkin di background belakang kita ini kayak mewah banget ya, kayak nggak kelihatan. Di depan itu wah udah bener-bener kayak pintu aja itu dari kertas. Kalau ada angin kenceng gitu kayak ada orang dobrak guys. Dan itulah deritanya. Iya gitu. Kalau orang bilang Taiwan gaji gede terus gini-gini, jangan mikir ke situ. Jangan mikir ke situ dulu. Pokoknya kita harus mikir pokoknya mikir untuk tujuan pertama kerja, mendalami keluarga majikan, beradaptasi. Selepas itu mungkin udah pelan dan pasti menguasai lingkungan rumah majikan, itu dan baru bisa juga baru bisa kerja tenang itu. Jadi ke depannya mungkin bisa sahdu gitu. Sahdunya Taiwan ya begitu. Oh ya Mbak, kalau Mbak pengalamannya gimana selama di Taiwan? Pengalamannya sama aja sih kerja. Terus ada orang kerja itu kayaknya sih sama aja di mana tempat. Yang penting kita itu sama-sama saling cocok antara bekerja, antara kedua belah pihak, antara kita dan majikan. Sama-sama majikan membutuhkan kita membutuhkan uang. Dengan di situ kan kita kerja itu kan sama-sama ya harus nyaman juga ya. Kalau kerja dalam kontrak berapa tahun kita nggak nyaman, disitulah ya kayak rasa tertekan itu ada ya. Jadi satu itu nyaman dulu, dan nggak bikin pusing, itu udah pasti. Terus kerja itu nyaman. Aku boleh tanya, terus suka dukanya dulu, mungkin ini baru awal proses yang kedua ya. Aku mau tanya suka dukanya dulu 3 tahun di Taiwan itu apa aja? Boleh cerita sama teman? Ya dulu kerja itu majikan awalnya minta si ama itu punya anak 2 laki. Dia di lingkungan kayak gitu, kayak perumahan gitu, harus bergilir. Sedangkan saya udah yakin kalau saya digilir saya itu nggak mau. Saya kan orangnya nggak suka pindah-pindah. Kalau udah nyaman ya udah. Itu baru pertama awal gitu. Ya udah akhirnya majikan menetapkan satu tempat, kita nggak pindah. Itu di situ Mbaknya coba kayak protes apa gitu? Iya ada sih, pertamanya kok berat banget ya si nenek, malam nggak pernah tidur kok, saya siangnya kerja rumah tangga bebannya banyak. Akhirnya berkurang. Majikan ada pengertian gitu. Terus dari situlah rasa nyamannya itu. Beratnya kerja walaupun keringat sudah seperti itu, serasanya tuh nikmat aja kerja, dilakuin kerja nyaman aja. Dibikin happy, kita juga nyaman. Majikan, tahulah majikan itu yang namanya orang tuh ya pasti ada omongan lah. Cuma kita udah bilang kita nyaman, ya udah kita nyaman, kita jalanin, pasti disitulah rasa nyamannya di situ. Kerja udah nyaman gitu.
Terus ada lagi nggak, maksudnya kayak keluarga majikan sendiri awal-awal baru datang itu kayak protes, kamu kok gini gitu, ada nggak dari pihak Ya, majikan sendiri? pertama iya ya, Mungkin kita awal kan- pertama kita dari kan- bahasa ya, bahasa kita belum enggak, tentu paham. kalau bahasa sih kita ngikutin mereka ngomong apa kita ikutin, berarti kan mereka itu memahami kita. Kita ikuti aja maunya mereka tuh seperti apa. Kalau mereka nggak suka kita, otomatis mereka pasti cari gantinya. Kalau mereka udah nggak mau, ya udah kita nggak maksa juga. Kita kalau nggak mau mereka, ya mereka juga nggak bisa maksa kita. Iya. Jadi Yang pertama itu nyaman. Iya. Kerja itu nyaman, jadi dijalani mau 1 bulan 2 bulan itu nggak terasa. Kalau udah kerja nggak nyaman itu 1 hari Awal aja udah lama banget ya. Itu aku udah pertama ngerasain guys. Itu pertama aku kontrak pertama itu di Kalsum, Mbak. Dulu aku ya nggak sesuai gitu loh di kontrak kerja itu di Indonesia waktu di PT itu. kalau menurut aku Sesuai nggak, Dul? banyak kerja tapi aku nyaman itu It's jauh okay. lebih oke. Tapi kalau udah banyak kerja aku udah nggak nyaman dan nggak sesuai dengan apa yang kayak saya harapkan, itu kayaknya nggak enak. Bener-bener hati itu kayak nggak tenang ya. tenang, tertekan gitu. Jadi pertama kerja itu nyaman guys, yang pertama dimanapun tempatnya, gimana pun majikannya, yang pertama itu kita ngerasa kayak nyaman. Oh, lingkungan ini sesuai dengan kita ya, kita nggak nuntut kita kerja di Taiwan itu langsung kita maksudnya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, itu nggak 100% ya, tapi kita berharap boleh dong gitu. Kadang awal itu bener-bener cobaannya banyak banget guys. Mungkin baru seperti aku aja, aku dulu ke Taiwan itu tahun 2014, itu baru pertama kali aku kerja ke luar negeri, dan itu rasanya bener-bener berat banget. Pertama karena bahasa, dan kedua kayak masih kepikiran rumah gitu, Mbak juga kayak gitu, maksudnya keluarga di rumah kayak kepikiran pengen pulang gitu. Kalau aku sih enggak, karena udah dari awal niat itu saya udah mikir rumah. Yang di rumah tuh pikirnya entar nanti, yang penting di sini tuh nyaman dulu. Pasti di rumah nanti juga belakangan juga bakal terbiasa sendiri terbiasa ya? dengan situasi, dengan keadaan di situ. Sebenarnya nyaman dulu tuh sekarang. Yang terpenting nyaman guys. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, mungkin sekarang masih ada corona ya, masih ada pandemi ini, jadi masih kayak diundur gitu, katanya tahun depan udah mulai normal lagi, tapi dilihat kayaknya nggak mungkin ya, masih belum stabil. Kita sih nggak tahu, yang membuat aturan itu kan pemerintah. Iya. Pemerintah, jadi kita cuma ngikutin aja. Terus mungkin ada unek-unek selama di Taiwan ini yang pengen dikeluarin semuanya tentang majikan, tentang kayak temen di tempat kerja atau tentang agent, boleh dicerita sama teman-teman. Mungkin buat pacuan juga buat teman-teman yang mau datang ke Taiwan, mungkin mikir-mikir lagi atau gimana, boleh diceritain. Sebenarnya tuh kerja itu di mana tempat itu sama aja, Benar sekali, nyaman satu. Jadi kedua belah pihak itu nggak merasa dirugikan, terus dirugikan, kayak ngerasa nggak suka gitu. ngerasa nggak suka. Jadi keduanya, yang namanya majikan itu mencari kita itu karena mereka juga Butuh tenaga tenaga. kita, terus kita juga butuh uang. Jadi kita sama-sama saling pengertian. Jadi pengertiannya kita nggak mungkin minta lebih. Jadi ya, kalau ada lebihnya baiknya dari majikan ya kita Itu dianggap sudah bonus saja. bonus, alhamdulillah kita syukuri. Kalau selebihnya kita nggak muluk-muluk kok. Minta kita tuh nggak muluk-muluk, kita hanya ingin cari kenyamanan aja. Nyamanan kerja itu seperti apa ya, kita bisa atur waktunya, atur pola lingkungan kita, Cara kerjanya juga kita menyesuaikan di sana ya. ya. Jadi cara kerja kita nanti juga akan ada Berpengaruh gitu. pengalaman. Itu pasti ada, yang namanya pengalaman itu, Suka duka. itu pasti ada. Yang penting saya nggak muluk-muluk kok. Kalau minta sesuatu nggak muluk-muluk dan nggak wah. Saya hanya ingin yang terbaik buat saya. Sebentar Kak, kalau aku boleh nanya ya, kalau dari pribadi Mbak sendiri
itu dari hati pengennya pekerjaan yang seperti apa, misalnya jaga akong kah, jaga amang kah, atau bersih kah? Kalau aku sebenarnya itu lebih suka jaga orang tua itu, ya orang tua yang masih bener-bener dia ingin ditemani kita, ada ngobrol. Terus pekerjaan rumah itu sebenarnya itu buat bonus aja, buat bonus sampingan, buat bonus sampingan untuk waktu luang kita. Jadi itu fokusnya itu jaga orang tua. Aku sih lebih suka ke nenek ya, karena memang pada dasarnya kalau di Taiwan itu memang jaga orang tua. Sebenarnya saya lebih suka ke nenek, karena ke nenek itu gimana ya, kita sudah menganggap dia seperti ibu kita sendiri. Kebetulan ibu saya kan orangnya udah lumayan tua lah, cuman kita itu menganggap ingin berbagi kasih aja sesama, gitu intinya, lebih dari hati ke hati. Jadi terus pekerjaan rumah itu sebenarnya ibaratnya dianggap bonusnya tuh jangan lebih ibaratnya kemampuan kita jangan terlalu ya, maksudnya jangan terlalu dimanfaatkan. Kemampuan kita jangan terlalu dimanfaatkan. Jaga orang tua pun sebenarnya udah capek banget guys, apalagi yang kayak teman-teman ada yang nggak ama akonya nggak bisa apa-apa, harus harus mandiin, dan harus pindah ke ranjang ke kursi roda, itu bener-bener kayak berat banget guys. Jadi ada banyak teman-teman yang teman-teman aku sendiri yang cerita ada yang kayak gitu, dan ada juga yang masih kayak kerja kayak bersih-bersih gitu loh, bener-bener capek banget, malam aja udah jaga kayak itu udah capeknya. Kadang malam banyak orang tua yang nggak tidur guys, namanya juga orang tua ya. Dulu aku tuh kerja jagain ama itu, dia tuh jarang-jarang tidur, tapi saya udah enjoy. Kalau mereka jarang tidur terus dia dikasih obat juga udah nggak mempan, ya kita mau nggak mau kita jadi ikut temenin dia. Dia mau begadang ya kita ikutin begadang. Maka dari itu tuh majikan nggak boleh terlalu memprotes kita. Dia nggak mau tidur terus kita tinggal tidur kan nggak mungkin. Kita ikutin dia, kemauan dia seperti apa. Jadi saya tuh kerja tuh nggak mau coba-coba, kerja tuh. Oh ya guys, cukup segitu aja. Itu tadi sharing-sharing dari teman-teman, kak unek-unek kayak kayak suka dukanya selama di Taiwan. Jadi aku mau ngingetin buat semua keluarga di rumah, buat siapapun di sana, yang jangan pernah berpikiran kalau di sini kerjanya kita enak. Mungkin banyak yang berpikiran kerja di Taiwan gaji jutaan, terus setiap sering liburan, sering jalan-jalan, hura-hura, terus kerjaannya Facebookan. Itu gimana ya, kalau masalah Facebookan kayak kita main kayak sosmed kayak gitu, itu tuh cuma hiburan guys. Sebenarnya di balik itu kita itu benar kerja, benar capek banget, dan nggak mesti kita bisa buka HP. Itu pun kita kadang ada yang majikan yang bener-bener kayak gimana ya bukan melarang, tapi kayak nggak suka kita kayak mainan HP gitu-gitu. Jadi kita harus pintar-pintarnya kita. Kadang malam aja itu ada yang jaga ama, dan amanya tidur, dan kita tidur satu ranjang misalnya atau satu kamar gitu, dan itu benar-benar kayak amanya tidur dan lampunya semua dimatiin. Jadi kita harus menyesuaikan ama tidur, ya kita berusaha kayak tidur. Itu pengalaman juga, banyak temen juga yang kayak pakai selimut gitu dan kita main HP, karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa, nggak ada hiburan, kita benar-benar stres guys gitu. Jadi buat keluarga di rumah mohon pengertiannya. Kadang kalau capek jangan malah ngungkit masalah sepele, masalah kecil yang membuat kita benar-benar udah capek kerjaan, terus ditambah lagi capek hati ya. Mohon pengertiannya, dan pokoknya cukup segitu aja video dari aku. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya buat teman-teman di perantauan, cayo, kita pasti bisa.